kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bro and Sis yang kami hormati, kami mengucapkan selamat sore dan selamat datang di acara webinar Lingkungan Hidup Virtual 2021. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini. Dan webinar Lingkungan Hidup Virtual ini diselenggarakan oleh DPD PSI Kota Tangerang Selatan bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PSI ke-7, ulang tahun PSI yang jatuh pada tanggal 16 November 2021, mesti dijadikan momentum untuk evaluasi, introspeksi, konsolidasi, dan glorifikasi. 7 tahun PSI hadir bekerja untuk rakyat. Perkenalkan, saya Bro Sugianto, selaku Ketua Divisi Lingkungan Hidup PSI Kota Tangerang Selatan, yang akan memandu acara webinar pada kesempatan sore hari ini sampai dengan selesai. Dan sudah hadir bersama kita yang saya hormati Wakil Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan, Bro Subagio. Apa kabar Bro Subagio? Baik Bro, terima kasih. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Bapak Insinyur Soeherman MM selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Apa kabar Pak Yepi? Apa kabarnya Pak Yepi? Alhamdulillah sehat Pak Sugianto. Terima kasih Pak Yepi. Alhamdulillah pada webinar sore hari ini juga dihadiri oleh beberapa peserta ya dari lapisan warga masyarakat Kota Tangerang Selatan. Bro and Sis semuanya apa kabar Bro and Sis? Sehat selalu, semoga senantiasa menyertai kita. Baik, selanjutnya Bro and Sis, kita akan berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir dan dapat terlaksana dengan baik. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu Bro and Sis yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda webinar Lingkungan Hidup Virtual ini akan kita mulai. Dan untuk mengawali acara seminar kita pada sore hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, diteruskan dengan menyanyikan lagu Mars PSI.
Hidup PSI, hidup PSI, solidaritas bagi sesama. Hidup PSI, hidup PSI, pemimpin negeri, rakyat berdaulat, satu bendera, rakyat sejahtera, bersatulah wahai tunas bangsa. Sayap Garuda membentang tinggi, jiwa membara tanah merdeka. Bersama kami wujudkan mimpi Partai Solidaritas Indonesia. Mawar tanda bersatu, rekam jiwa, tanda setia, mengemban tugas, penuhi janji pertiwi. Hidup PSI, hidup PSI, solidaritas bagi sesama. Hidup PSI, hidup PSI, pemimpin negeri, rakyat berdaulat, satu bendera, rakyat sejahtera, bersatulah wahai tunas bangsa. Baik, terima kasih Bro NC semuanya. Selanjutnya perlu kami sampaikan kepada semua peserta agar memfollow akun sosmed PSI Tangerang Selatan. Dan silakan buat Bro NC untuk menuliskan pengalaman mengikuti acara ASIAP di media sosial dengan hashtag ASIAP7PSI Tangsel. Dan jika ada pertanyaan Bro NC semuanya bisa menuliskannya melalui link sli.do. Baik Bro NCS yang saya hormati, selanjutnya kita akan dengarkan dan simak bersama-sama sambutan dari Wakil Ketua DPD PSI Kota Tangerang Selatan kepada Bro Subagio. Waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, terima kasih untuk Bapak Yopi Suherman yang telah bersedia memberikan waktunya sebagai narasumber kita sore hari ini ya dalam acara ASIAP. Topiknya adalah bagaimana pengelolaan sampah ya. Terima kasih sekali dari DPD PSI Pak atas waktunya. Kemudian yang kedua saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Divisi Lingkungan Hidup, Bro Sugianto dan tim khususnya atas terselenggaranya acara ini ya, dari mulai persiapan, kemudian menyiapkan semua infrastruktur, berkomunikasi dengan narasumber maupun sampai terlaksananya acara sore hari ini. Saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman semua. Pada para peserta webinar, baik di ruang Zoom saat ini maupun yang menyimak melalui media sosial PSI Tangsel, baik Facebook, YouTube maupun Instagram ya. Dalam kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwasannya webinar ini adalah salah satu dari rangkaian acara ulang tahun PSI yang ke-7 yang kita selenggarakan secara maraton dari November sampai Desember 2021 ini ya, dengan berbagai macam acara. Yang berkaitan dengan lingkungan hidup adalah saat ini yang webinar kita ikuti bersama. Kemudian yang kedua adalah penanaman pohon di 7 titik di kecamatan, seluruh kecamatan di Tangerang Selatan. Ini juga atas kerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup Tangerang Selatan.
Jadi bagian dari juga kontribusi PSI Tangsel. Dalam hal lingkungan hidup memang sudah menjadi trademark ya untuk PSI Tangsel, bagaimana gerak dari PSI Tangsel mempunyai ciri khas yang utamanya adalah di lingkungan hidup. Jadi mungkin provinsi semua ataupun para peserta webinar ini bisa melihat bahwa dari awal kita menjadi bagian dari fraksi di DPRD Kota Tangerang Selatan, banyak fokus di dinas lingkungan hidup utamanya, dan kemudian dalam program-program lingkungan hidup. Nah, mungkin nanti Pak Yepi bisa juga menyampaikan bagaimana program-program mengenai lingkungan hidup ini di Kota Tangerang Selatan dan bagaimana kita sebagai kader maupun anggota PSI bisa berkontribusi dalam program-program pemerintah tersebut. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri ya dalam semua hal-hal positif ya yang bisa kita berikan untuk program-program lingkungan hidup di Kota Tangerang Selatan yang kita cintai ini. Yang juga bulan November ini memperingati juga ya ulang tahun yang ke-13. Jadi diskusi ini sungguh sangat penting untuk kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus dengan diskusi-diskusi nanti. Ya, apa-apa yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Yepi bisa menjadi bahan diskusi, bahan catatan, dan kemudian tindak lanjutnya nanti ya, kontribusi PSI terutama nanti dari Divisi Lingkungan Hidup akan mengkoordinasikan dan mensinergikan juga dengan fraksi PSI yang ada di DPRD Tangerang Selatan. Saya kira itu saja dari DPD PSI. Saya ucapkan selamat webinar. Semoga berjalan dengan lancar dan memberikan banyak kontribusi positif bagi program-program pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam lingkungan hidup, terutama pengelolaan sampah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bro Subagio yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu Bro Ensis yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini, tentunya sudah tidak sabar ingin menyimak sesi talk show pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu kita akan langsung saja masuk pada agenda selanjutnya, yaitu talk show interaktif tentang lingkungan hidup dengan tema Ayo Berubah Sebelum Tertimbun Sampah. Baik Bapak Ibu Bro Ensis yang berbahagia, berbicara soal lingkungan hidup, tentu kita semua memiliki harapan yang sama, bagaimana dapat mewujudkan Kota Tangerang Selatan yang maju, bersih, indah, dan berwawasan lingkungan. Namun di usia Kota Tangerang Selatan yang sudah memasuki 13 tahun ini, rupanya kita masih dihadapkan dengan permasalahan sampah yang cukup pelik berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kurang lebih dengan luas wilayah Kota Tangerang Selatan, 147 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,7 jiwa, dan dihasilkan volume sampah kurang lebih 800 sampai 900 ton setiap hari. Ini artinya dalam sebulan kita menyumbangkan volume sampah 25 sampai 30 ton setiap bulan. Dan tentu ini bukan hal yang sangat mudah untuk mengatasinya. Perlu kerjasama dan gotong royong kita semua untuk mengatasi atau menanggulangi terkait masalah sampah di Kota Tangerang Selatan. Ditambah lagi dengan kesadaran masyarakat mungkin yang masih rendah, kepeduliannya terhadap pengelolaan sampah, dan juga keterbatasan tempat pembuangan sampah kita di Tangerang Selatan, yang baru-baru ini juga kita dengar, di Cipencang kita sudah mengalami masalah karena memang sudah tidak lagi menampung, ditambah lagi dengan jebolnya tanggul atau tempat pembuangan sampah yang ada di sana, menambah daftar masalah yang semakin kompleks di Tangerang Selatan untuk secara urgen dan darurat mengatasi masalah sampah.
Pertanyaannya, Francis, sudahkah program-program apakah yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah setempat, khususnya dinas terkait, untuk upayanya mengatasi pengelolaan sampah yang ada? Serta langkah dan terobosan apa secara inovasi untuk dapat mengatasi masalah-masalah tersebut, dan juga sudah seberapa jauhkah keterlibatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi mengatasi masalah sampah di Kota Tangerang Selatan. Semua itu akan dibahas oleh narasumber kita dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Insinyur Yepi Suherman MM yang akan memberikan paparannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber Pak Yepi Suherman MM untuk menyampaikan paparannya. Waktunya saya beri kesempatan 20 menit ya Pak Yepi untuk menyampaikan paparannya, yang nanti kita akan teruskan dengan diskusi dengan peserta. Pada Pak Yepi, kami persilahkan. Terima kasih pada Pak Sugianto ya, dan hebatlah mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subagio sebagai Wakil Ketua DPD PSI, dan yang saya hormati rekan-rekan acara Jom ini pada sore ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi PSI 70 tahun Pak ya. PSI meskipun dalam usia muda udah saya lihat kiprahnya sangat bagus ya, sangat bagus, sangat aktif dan sangat kritis itu untuk bisa memberikan masukan kepada kami sebagai pemerintah, mitra kita ya, dalam pembangunan. Baiklah, saya akan mulai mungkin menyampaikan materinya. Mungkin saya tidak menyampaikan dalam bentuk slide, tapi langsung ada spontan yang bicara ya Pak Sugianto. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Sugianto, bahwa Tangerang Selatan dengan luas lahan 1,4 juta persegi, jumlah penduduk sekitar 1,6 juta jiwa, ada 7 kecamatan, ada 50 kelurahan. Sekarang timbulan sampah per hari itu berkisar sekitar 980 sampai 1.000 ton per hari Pak, yang kita produksi sampah-sampah Tangsel. Nah, permasalahan kami di SLH, kami hanya mempunyai satu TPA di TPA Cikujang yang letaknya tidak jauh dari kantor DPRD, mungkin hanya lebih kurang dari 1 kilometer Pak ya. Dan juga dengan rumah penduduk pun berdekatan, hanya berjarak mungkin sekitar 50 meter lebih kurang. Sehingga warga TPA Cikujang atau Kedembangan yang ada di TPA-nya, begitu buka pintu kelihatan tumpukan sampah. Otomatis juga ada TPA di sana juga ada dampak, itu pasti akan tercium bau gas metannya Pak ya, karena ada tumpukan sampah di sana. Ini sudah terjalin bertahun-tahun di Tangerang Selatan. Nah, kami pemerintah daerah terus berupaya bagaimana sampah yang sebesar itu bisa kita kelola, karena tidak ada lagi tanggung jawab kabupaten lain, harus full tanggung jawab pemerintah daerah plus masyarakat dan swastanya di Tangsel. Nah, karena kapasitas kami TPA Cikujang yang terbatas, hanya berkisar per hari sekitar 450 ton yang ditampung di TPA Cikujang, sehingga ada sebagian sampah yang di sumber yang diselesaikan. Kami pemerintah tidak bisa bekerja maksimal apabila keterlibatan masyarakat ataupun peran swasta tidak maksimal di sana. Sehingga kami berharap justru di sini masyarakat yang diberdayakan dalam pengelolaan sampah tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam sampah. Nah, beberapa hal yang pernah kita lakukan mulai tahun 2013 sampai sekarang itu bagaimana upaya supaya masyarakat sebagai penghasil sampah di sumber harus lebih bijak dalam menangani sampah. Jangan sampai berpikir bagaimana sampah di rumah kita bersih tapi nggak terserah dibuang kemana gitu. Nah, itu ya. Nah, kami sekarang berupaya melakukan program-program, yaitu ada beberapa program di sumber dengan konsep bank sampahnya, ataupun dengan konsep TP3R, ataupun ada program kami itu rumah minum sampah, ataupun restoran minum sampah ke depannya.
Nah, program-program tersebut kita lakukan terus-menerus. Udah beberapa tahun, kita juga melakukan sosialisasi pada masyarakat, baik langsung ke warga ataupun ke sekolah-sekolah kami merapat, karena kami berharap dengan aktifnya sosialisasi tersebut minimal dari informasi ataupun bagaimana konsep sampah bisa terekam di pola pikir masyarakat Tangsel. Memang perlu waktu, tidak semudah itu merubah perilaku masyarakat, perlu kesabaran, perlu ketekunan, perlu keyakinan, dan perlu komitmen bersama. Nah, alhamdulillah saya melihat warga Tangsel punya kreativitas, punya potensi yang bisa dikembangkan lebih maksimal. Tinggal bagaimana kita membinanya, kita mengkombinasikannya untuk lebih memaksimalkan masyarakat. Nah, kami alhamdulillah selama ini sudah berhubungan baik dengan teman-teman di DPRD, yaitu PSI, Ibu Rida dan Ibu Ferdinand, itu berkomunikasi karena beliau punya konsep juga bagaimana lingkungan bisa bersih gitu kan. Nah, kami akhirnya punya konsep bahwa pengolahan sampah itu tidak hanya cukup di akhir aja di TPA. Memang saya perlu teknologi, tapi sumber juga perlu ditanganin. Ya, bagaimana masyarakat terlibat. Nah, konsepnya ke depannya, awal sampah di pikiran masyarakat tidak berguna, dibuang dengan begitu saja, tapi harus balikan. Sampah punya nilai ekonomi yang bagus, yang tinggi. Yang penting bisa dikelola dengan baik dan benar. Nah, konsep kami ke depannya, mungkin bank sampah atau TP3R nanti akan lebih kami maksimalkan. Awalnya bank sampah hanya mampu memilah sampah anorganik, sampah-sampah yang punya nilai ekonomi, direcycle kembali, dijual lagi. Organiknya kita akan arahkan untuk diolah lagi, diolah artinya dengan teknologi yang sederhana sesuai dengan kapasitas masyarakat. Juga nanti di TP3R kami akan tingkatkan kemampuan mereka. Nah, harapan kami nanti di masyarakat itu akan diperoleh produk tuna sampah dari organik, kita olah menjadi kompos atau pupuk padat gitu ya. Nanti dengan pendampingan juga dari komponen lain seperti pertanian, sehingga bisa menghasilkan pupuk yang bermerek Tangsel ke depannya. Gitu ya. Terus ada juga pupuk cairnya atau prosesnya juga kita produk. Nah, kita harapkan pemanfaatan tuna sampah tersebut bisa dikembangkan di masyarakat buat konsep seperti urban farming-nya, ya, dengan konsep ala perkotaan. Nanti kita ciptakanlah di Tangsel itu beberapa wilayah sentra. Ada sentra pangan, apakah mau ke sayuran, apakah mau ke perikanan, apakah mau ke peternakan, silakan. Nanti warga memilih. Nah, kita arah ke sana, ya, sehingga berharap di Tangsel dengan awal mengolah sampah akan muncul kampung-kampung edukasi masyarakat, di mana masyarakat itu bisa bersama-sama mengolah sampah, mengolah sampah buat ekonomi kreatif misalnya. Nah, karena saya lihat Tangsel itu udah usia mungkin sekarang udah tadi sekitar 11 tahunan, hanya mengadakan wisata kuliner, mal-mal segala macam. Nah, kami ingin ciptakan bahwa Tangsel punya wisata edukasi, biar pengunjung-pengunjung dari Tangsel bisa datang ke wilayah kita untuk belajar bagaimana sih sampah yang bisa dikelola dengan baik benar bisa menghasilkan nilai ekonomi gitu. Nah, itu akan memancing lagi kehidupan kreatif ekonomi masyarakat gitu. Sehingga harapan saya ke depannya dengan sampah dikelola dengan baik dan benar akan tercipta terwujud di wilayah ketahanan pangan terwujud, sampah dikelola, wilayah jadi bersih dan hijau. Itu intinya dari kami. Nah, itu jadi kami nanti memerlukan mungkin support ataupun dorongan dari teman-teman PSI yang bisa mensupport mungkin dari segi komunitasnya. Ayo kita bareng-bareng untuk bisa menangani sampah di sumbernya. Karena tidak ada kata-kata yang tidak mungkin. Kalau kita punya komitmen, punya kemauan, punya keyakinan, pasti akan bisa kita lalui bersama. Nah, itu Pak. Nah, kemarin saya sudah sempat berbicara dengan Pak Sugianto, beliau juga punya konsep yang bagus. Mari kita wujudkan di Tangsel, Pak, untuk itu, untuk masalah sampah di wilayah, kita libatkan para pemuda, para remajanya, terus masyarakatnya, gitu sama-sama. Tapi dengan hubungan kekeluargaan yang lebih baik, gitu. Karena saya yakin dan kita ada berada di masyarakat, warga yakin pada kita, akhirnya kita akan terjalin komunikasi yang nyambung antara warga dengan pemerintah, gitu. Nah, ini perlu keseriusan, perlu ketekunan dalam hal ini untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Karena mungkin saya masih terinspirasi dari lagu apa ya, himne Tanah Selatan yang misalnya kata-kata
Kota Tangerang Selatan ada kota mandiri, ramah, dan damai. Kota Selatan adalah kota bersama, rumah kita bersama. Nah, itu dia. Dengan cara gitu, marilah kita wujudkanlah dan meresapilah bahwa Tangsel rumah kita bersama. Oleh siapa lagi Tangsel kalau bukan kita sebagai untuk bisa dikelola, ditata, dijaga itu kalau bukan warganya. Nah itu yang kami inginkan dengan pertemuan ini mudah-mudahan para aktivis-aktivis yang di bawah PSI itu bisa bergerak secara merata ke masyarakat bersama untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Itu yang kita diwujudkan di sumbernya. Untuk di akhirnya kami pun berupaya Tangsel dengan adanya Perpres 35, kami berupaya bagaimana cara sampah di akhir itu bisa dikelola dengan cara besar untuk dihabiskan tuh dengan teknologi. Kan udah kita bertahap prosesnya, kita udah OBC, udah FPC berjalan, kita tinggal nunggu sekarang bagaimana desainnya untuk dijalankan untuk ke depannya. Nah, sementara waktu kita sebelum terbentuknya FPC karena sampah tiap hari masuk, kami hanya melakukan kerjasama dengan kota lain, di Kota Cilowong, untuk bisa kerjasama dalam pembuangan sampah. Nah, mudah-mudahan itu bisa tidak berjalan selanjutnya ya. Kita ingin langsung diselesaikan di tangan sendiri kan. Insya Allah kalau itu terwujud berjalan, di semua juga bisa berjalan, hanya kami bisa ada kolaborasi antara hulu dan hilir juga akan saling mendukung gitu, untuk bisa mengolah sampahnya. Nah itu Pak Subianto ya, beberapa konsep yang kami lakukan di Tangerang Selatan untuk bisa mengajak masyarakat, bisa memberi masyarakat untuk penanganan sampah. Sebagai informasi, mungkin Tangerang Selatan sekarang tahun 2021 itu sudah berhasil mewujudkan bank sampah lebih kurang 330-an atau mungkin 400 ya. Itu sebagai wujud bahwa warga Tangsel siap sebenarnya untuk bisa mengurangi sampah di sumbernya. Tinggal bagaimana kita mungkin pendekatannya, kita bagaimana mensosialisasikannya, insya Allah akan semua terwujud. Alhamdulillah dari bank sampah sekian tersebut bisa mengolah sampah per hari atas sekitar 1,2 tona gitu bisa dikelola. Dan alhamdulillah kalau kita semuanya kelurahan di Tangsel ada bank sampahnya dan TPSKR juga dimaksimalkan, minimal target kami 24% sampai 30% sampah di sumber terselesaikan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi disinilah wadah kita untuk berdiskusi, wadah kita untuk bisa tahu bagaimana rencana pemerintah daerah, dan wadah kita untuk bisa merumuskan langkah ke depannya kayak apa gitu yang terbaik buat Tangsel Selatan. Itu mungkin saya yang sampaikan Freddy, tidak bisa panjang lebar karena waktu terbatas juga. Lebih baik kita dengan bisa diskusi, sharing yang terbaik, bagaimana masukannya. Insya Allah mungkin PSI adalah Partai Solidaritas Indonesia yang bisa mengemas ini buat lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yepi atas paparannya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pencerahan buat kita semua, khususnya warga Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya mungkin kita akan memperdalam apa yang sudah Pak Yepi bahas di paparan tadi. Jadi saya akan berikan kesempatan mungkin buat peserta ya, audien masyarakat Kota Tangerang Selatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan kepada narasumber. Saya kasih waktu, dipersilahkan untuk narasumber nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Silakan operator, mungkin ada peserta yang mau bertanya. Kalau belum ada, mungkin sambil menyiapkan pertanyaannya, ada hal-hal yang saya mau tanyakan sedikit Pak Yepi. Oke, Pak. Terkait dengan sarana prasarana DLH Tangerang Selatan ini kan volumenya yang luar biasa Pak. Kalau saya lihat fakta di lapangan, saya juga masih melihat masih banyak timbunan-timbunan sampah liar yang masih ada ya Pak ya. Terkait jumlah sarana, berapa saat ini di Tangerang Selatan Pak untuk armada Pak sama petugas? Ya.
Baik Pak, saya sampaikan. Memang DLH memiliki sarana dan prasarana untuk pengangkutan atau sampah itu masih terbatas Pak ya. Di mana kita hanya memiliki mobil truk Ambro yang kapasitas kubik sekitar lebih kurang 50 unit kita miliki, dan juga mobil pickupnya yang kapasitas sekitar 2 sampai 3 kubik ya sekitar 50 juga Pak itu yang kita miliki. Mobil tersebut kita operasionalkan setiap hari keliling di kecamatan yang kita layanin dengan jumlah tenaga kerja kita mencapai lebih kurang kalau bersama dengan itu dari para pesaponnya, pengawasnya, kolektor, sopir, derek, lebih kurang ada sekitar 700-an orang Pak kalau biasanya. Di mana untuk pesapon aja sekitar 235 yang bekerja untuk bisa membersihkan jalan-jalan, terutama jalan-jalan yang utama ya, untuk yang kita upayakan termasuk jalan-jalan protokol yang ada di selatan. Memang kalau dari jumlah sih kita ngikutin juga kapasitas sampah yang kita angkut. Kalau maksimal sebenarnya masih kurang kita sarana, tapi kita berpikir juga dengan diperbanyak armada pengelola sampah, otomatis akan semakin banyak sampah diangkut ke TPA juga kan. Nah sementara TPA kita juga belum mampu menerima lebih dari yang sekarang gitu. Sehingga kami tetap batasin yang masuk TPA sekitar 450 ton per hari. Nah, yang dikelola oleh swasta sama ini yang dikelola langsung oleh pengembang kayak Alam Sutra, BSD-nya, Bintaro-nya, kami tetap juga dilakukan dengan pihak ketiga juga dan pembuangannya ke luar Tangsel, mungkin ke Bantar Gebang, ke Rapuci gitu. Kami belum bisa ini ya, tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi ke depannya, kalau kita udah ada konsep pengolahan dan teknologi dengan kapasitas minimal 800 ton, berarti kami akan merekrut semua masuk ke TPA Cipecang. Karena harapan saya dengan mengelola semua sampah Tangsel masuk TPA, otomatis masuk ke PAD pun akan lebih maksimal untuk PAD-nya. Baik Pak Yepi. Selanjutnya sudah ada yang siap mau bertanya, Sis Dela. Sepertinya Sis Dela sudah siap ingin bertanya, silakan Sis. Ya. Silakan Sis. Selamat sore Pak Yepi. Saya Dela dari Kader Ciputa Timur. Mau tanya, pertama memang saya apresiasi dukungan dari DLH untuk bank sampah itu saya tahu benar bahwa memang baik sekali gitu. Tapi bank sampah itu kan saat ini sifatnya masih semacam volunteer ya, maksudnya orang harus dengan legowo buat mau untuk memilah sampah untuk ditaruh ke bank sampah. Bagaimana dengan peraturan pemerintah untuk pengelolaan sampah dari sumbernya itu bisa diperkuat bahwa itu jadi sesuatu yang harus, bukan ya sebaiknya sih memilah ya gitu, tapi harus dipilah gitu. Apakah tidak memungkinkan untuk mengambil sampahnya juga terpilih gitu dengan manajemen pick up itu lebih diperbaiki sehingga tipping fee-nya yang ke Cilowong itu saya dapat info lumayan besar juga ini udah 4 bulan udah dapat bisa mengeluarkan biaya yang sangat besar gitu. Bagaimana kenapa nggak di armada untuk pengambilan itu diperbaiki manajemennya, terus bisa diatur pengambilan sampah secara terpilah, karena saya juga dapat informasi mulai dilakukan di beberapa daerah untuk jadi orang dipaksa untuk memilah, karena kalau ini yang kita kejar-kejaran nih sama jumlah sampah, sementara pembentukan perubahan mindset itu butuh waktu, itu nggak cepat. Memang kita semuanya mesti bekerja gitu, tapi semuanya masih berusaha sosialisasi dari segala sisi gitu. Tapi saya rasa sangat penting buat dari pemerintah sendiri untuk mengadakan force gitu loh untuk mungkin poinnya sudah bisa kita tangkap ya. 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 Cukup. Jadi langsung saja Pak Yepi ditanggapi Pak Yepi. Ya, terima kasih
Bella yang telah memberikan pertanyaan dan saran. Memang itu salah satu yang pemerintah sekarang tekankan. Kami memang sudah buat aturan tegas untuk buang sampah itu dengan adanya Perda ya. Awalnya kita punya Perda nomor 3 tahun 2013, kemudian merevisi. Di sana disebutkan bahwa kewajiban di masyarakat dari sumber harus bisa memilah mengolah sampah. Kayak itu ya di Perda. Malah di Perda pun sudah disebutkan sanksi pidana segala macam. Nah ternyata itu tidak sebenarnya itu ya memberikan aturan ke masyarakat. Tetap Perda ada, tapi terus kita harus membuat terobosan bagaimana supaya bisa masyarakat mau memilah dulu tuh ya. Nah langkah awal memang kami tercepat kemarin bagaimana untuk memulai bisa ada kesadaran untuk milah-milah dulu sampah dengan tadi bank sampah. Nah kedepannya kami pun sudah berkali-kali membuat konsep. Kita juga harus membuat jadwal bagi lokasi-lokasi yang ada wilayah yang udah ada bank sampah jalan ataupun TPS yang udah jalan. Kami kedepannya akan menerapkan waktu pengangkutan. Misalkan dalam seminggu hari Senin atau hari Rabu kita angkut yang organiknya gitu ya. Hari Selasa, hari Jumat organiknya. Nah itu yang ini. Nah itu akan bertahap gitu untuk bisa ke masyarakat. Nah untuk itu kami mempersiapkan dulu sarananya gitu. Sarananya baik mobil pengangkutannya maupun tempat-tempat penampungan sampah yang ada di wilayah. Nah supaya ada aturan yang dilakukan, udah siap antara pemerintah, antara masyarakat udah siap, udah nyambung. Nah itu perlu proses kan. Nah itu yang kami rencanakan ke depannya. Saya betul. Karena kalau sekarang warga diarahkan buat memilah sampah, begitu diangkut truk kita campur aduk lagi. Nah, soalnya tidak gunanya ya, itu yang kita evaluasi. Nah, itu yang sekarang mungkin di era sekarang saat Pak Wali Kota sekarang itu ada konsep harus gitu. Kita harus mulai memaksakan kapan lagi kita merubah gitu kan. Meskipun mungkin setangsel tidak usah semuanya kita buat gitu bertahap itu. Karena tidak semua mungkin bisa digerakkan setangsel, kita pilih wilayah mana yang bisa kita sebagai project gitu. Kita lakukan. Jadi kalau itu berjalan baik, kita kembangkan ke yang lain. Nah itu bertahap. Nah itu juga insya Allah kita akan bertahap. Sekarang kita memulai tahun sekarang berapa dulu yang kita project, tahun depan tambah lagi, tambah dan pendampingan secara maksimal. Karena kalau tidak digituin, tetap tidak akan bisa merubah dari pola pikir warganya. Nah juga nanti ke depannya untuk bisa merangsang masyarakat bisa aktif atau kreatif untuk mengolah sampahnya, kita akan coba bukan dilombakan, dilombakan antar beberapa wilayah gitu. Mana wilayah yang terbaik dan pengolahannya, mana yang lebih ini, itu akan lebih reward apa berupa penghargaan apa, kebanggaan dari warga dan macam supaya sifatnya untuk merangsang masyarakat ada perhatiannya gitu. Itu upaya kita ke depannya Dela ya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi apa yang sudah terpikirkan juga udah kami konsepkan. Memang itu kita udah rencanakan tahun-tahun sebelumnya, tapi ternyata susah berjalannya. Karena kenapa? Kitanya belum siap juga salahnya di olah sampahnya gitu. Nah kalau nanti udah siap, kita akan dilakukan. Malah juga kita ada punishment juga akan terapkan kayak semacam di posisi tilang di jalan raya. Apabila ada yang tidak pakai helm kita tilang, sama apabila ada tempat sampah siapa dia buang kita ada punishment untuk tilang juga. Apakah sifatnya bagaimana nanti kita buat aturan lagi gitu. Untuk mulai membuat perilaku supaya masyarakat lebih sadar, lebih mau dipaksakan gitu untuk bisa merubah ke depannya. Itu setidaknya kita lakukan. Baik Pak Yepi, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya juga, ini sudah siap. Bro atau sis ini, Rahul Maani. Selama ini kan pendekatan ya seperti yang disampaikan oleh Pak Yepi tadi, beberapa saya tangkap. Jadi pendekatannya dengan ada peraturan-peraturan daerah atau ada sanksi-sanksi gitu kan. Nah kemudian jadi kan pendekatan tadi kan ada sanksi-sanksi, kemudian juga mungkin kalaupun ada lomba-lomba dengan mana lingkungan yang ini sebenarnya cara memotivasi masyarakat yang selama ini yang kita kenal selama ini kan gitu. Nah yang saya pelajari dulu kan kalau saya pernah ngikutin beberapa workshop tentang pengelolaan sampah oleh bank sampah di Bandung, kemudian bank sampah di Banyuwangi, itu kan sebenarnya pendekatan mereka itu memberikan motivasi dengan cara dengan cara menjadikan sampah itu memiliki nilai ekonomis contohnya gitu. Jadi kadang-kadang
mereka itu bikin program 1 kilogram beras ditukar dengan berapa jumlah botol sampah plastik yang dikumpulkan, atau berapa sampah plastik yang dikumpulkan, atau kadang-kadang apabila ada sampah-sampah basah, sisa makanan, sisa ikan atau apa gitu. Jadi beberapa itu kan jadi nilai ekonomis bagaimana itu oleh bank sampah diolah sendiri, sehingga ketika beberapa dengan kuantitas tertentu itu bisa memberi nilai ekonomis gitu loh, bisa tukar beras atau bahkan jajanan atau mungkin teh kotak mungkin atau gula atau nah saya kira dengan mengubah sampah, memotivasi warga tidak dengan pendekatan administratif birokratis otoritatif dengan perda-perda itu mungkin bisa juga dilakukan dengan cara yang saya lihat dari bank sampah itu. Meskipun kalau mau cara radikal, memang seharusnya kita datang ke masing-masing RW, datang masing ke kelurahan, terus kita mengajak pemuda-pemuda untuk ayo kita ikut sukseskan bagaimana mengolah sampah supaya sampah tidak lagi masalah, tapi malah menjadi berkah gitu kan. Artinya bahasanya kan gitulah atau gimana. Nah, jadi bagaimana sampah bukan jadi masalah malah jadi berkah, itu sebuah kayak tagline apa gitu mungkin. Nah, tapi secara radikal seperti itu mungkin agak butuh waktu dan tenaga juga gitu loh. Tapi ya nggak masalah kalau memang kita mau kompak seperti itu. Cuman ada beberapa pendekatan yang lebih apa ya, sifatnya manajemen atau ekonomis lah, pendekatan bagaimana mengubah sampah lebih bernilai ekonomis, rakyat pun akan lebih senang gitu loh. Masyarakat maksud saya masyarakat akan senang kalau dia menganggap botol itu jangan dibuang di sampah, botol disimpan di rumah, ketika sampai jumlah tertentu bisa ditukar dengan beras tuh. Nah, itu Oke, Bro. bagus gitu. Siap, Bro. Sepertinya luar biasa, Bro, tanggapan masukannya ya. Silakan Pak Yepi, mungkin ada tambahan untuk mempertegas. Ya, terima kasih Bro aku ya. Nah, itu pun memang sesuatu kerjaan yang apa ya, saling bersambung dengan bank sampah. Nah, saya pun sebenarnya gini, memang sekarang bank sampah itu diawali dengan mau memilah-milah sampah yang punya ekonomi ya dari masyarakat. Nah, kita juga sambil meningkatkan inovasi atau ide-ide dari masyarakat ya. Karena kalau ini udah berjalan nih, para bank sampah udah memilah. Nah, kedepannya saya pernah menawarkan ini bagaimana sekarang konsepnya bank sampah berubah. Jadi bank sampah nanti ada sekalian sebagai warung sampah juga di sana gitu. Saya gini, sampah dikumpulkan dari beberapa nasabah, nanti kita mungkin udah terkumpul modal, kita belikan sembako, apakah mungkin minyak kelapa dengan apa gula putihnya atau mungkin permennya atau mungkin minuman, dengan catatan suatu saat kalau akan berubah konsep, misalnya ada warga yang membawa ke tempat bank sampah tersebut, saya nih bawa misalnya botol plastik berapapun banyaknya, itu kita diukurkan dengan harga tadi sembako yang akan kita berikan. Nah, itu yang konsep kedepannya. Maka saya juga pernah ngobrol-ngobrol dengan para pemuda yang ada di wilayah seperti Ciputat semacam dengan para remaja. Mari dicoba di Ciputat. Ciputat kan sekarang masalah sampah cukup bermasalah di pasar, cukup banyak nih, paling 8 ton. Itu juga punya potensi dan dikembangkan untuk disiapkan sampah dengan gula atau segala macam. Nah, untuk modal saya tidak perlu mengajukan proposal, pemerintah minta dana, cukup ada edaran dari kewilayahan, apakah Pak Camatnya atau kelurahannya, edaran ke para pedagang toko-toko di Ciputat untuk bisa menyumbang sampah organik gitu, menyumbang aja gitu. Nah, biar itu hal-hal yang wajar, tidak salah gitu ya. Biar nanti para pemuda itu yang kita bentuk berkeliling ke tiap toko-toko minta sumbangan sampah, didapat cuma ada dus, ada kita kumpulkan di gudang. Nah, udah terkumpul, ayo kita belikan tadi barang yang akan kita beli dengan sampah ke depannya. Nah, di sana misalnya ada ke depannya harapan saya ada anak sekolah pulang sekolah bawa misalnya 2 botol plastik tukar, kasih dengan permen pun senang anak sekolah ini tukarnya, atau dengan mie instan gitu dengan satu senang. Nah, ada ibu-ibu ke pasar juga sambil mampir tukar dengan apa itu. Nah, itu ke depan gitu supaya nanti itu perlu ada komunikasi yang nyambung antara konsep pemerintah dengan masyarakatnya. Sehingga itu perlu pendekatan lebih persuasif ke sana.
Nah itu supaya lebih ada praktiknya daripada kita memberikan ke masyarakat teori itu memang perlu waktu lama ya Pak Rahul ya. Kita harus dilakukan dengan tadi action gitu. Nah untuk itu bagus konsepnya Pak Rahul untuk mewujudkan. Makanya kalau gitu kita sepakat. Untuk itu kita mau mana dulu kita garap nanti ke depannya sebagai contoh itu misalnya nanti mungkin kita bisa diskusi dengan teman-teman dari PSI kita wujudkan konsep tadi tukar menukar sampah dengan sembako itu kan ya. Nah itu terus masalah RT dan RW tadi sampaikan memang perlu karena gini untuk pengaturan sampah itu tidak cukup hanya masyarakatnya aja aparatur pun perlu paham sehingga perlu sosialisasi pun kita tidak hanya cukup ke masyarakat tapi juga kepada pemangku pimpinannya dari tingkat Pak Lurahnya, tingkat Pak RW-nya, Pak RT-nya juga harus satu paham gitu, satu komitmen sehingga untuk menyampaikan ke masyarakat satu arah, satu benang merah gitu kan. Nah itu yang perlu kita lebih berubah manajemennya nanti kita perbaiki ke depannya gitu. Ini itu beberapa perbaikan sistem ke depannya itu yang perlu kita perbaiki untuk bisa memperbaiki konsep yang sudah kami lakukan bertahun-tahun ke belakang Pak Raul ya Pak Sugianto. Nah itu yang diskusi yang perlu kita kembangkan untuk praktek bagaimana sih lebih maksimalkan keterlibatan di kewilayahannya. Itu beberapa yang kita akan. Baik Pak Yepi, terima kasih untuk tanggapannya Pak Yepi. Sambil menunggu yang lain lagi Pak Yepi, mungkin saya agak sedikit tarik ke belakang sedikit Pak Yepi terkait dengan saat ini kan kebutuhan urgent kita terkait dengan sampah untuk melibatkan masyarakat yang jelas kita butuh proses ya Pak Yepi ya, itu tidak sebentar. Tapi yang jelas setiap hari ratusan ton terus berdatangan. Ini perlu ada apa istilah? Karena ketika tidak kita mau kemana ini? Sementara kalau saya lihat di Cipencang sini kan sudah jelas sudah tidak lagi menampung. Terkait dengan kerjasama dengan Serang dan kelihatannya juga saya dapat informasi di Bogor mau ada kerjasama ya Pak ya di Cibinong ya, untuk mengurangi ya itu gimana Pak Yepi? Ya, memang ini untuk kerjasama dengan luar Tangsel kami sebenarnya sudah memulai tahun 2018 pada saat Ibu Wali Kota Bu Airin. Saat itu kami merapat ke Gubernur Jawa Barat karena di Jawa Barat kan punya TPA regional di Nambo Bogor. Di sana mereka akan kelola sampah jadi RDF sebagai bahan dasar bahan bakar untuk semen. Nah kami udah buat MOU sama 25 tahun malah jangka panjang. Di mana TPA regional Nambo itu menerima sampah dari Bekasi, Depok, Bogor, ya, termasuk nanti di Tangerang Selatan dengan kapasitas dibatasin minimal 300 ton, maksimal 500 ton gitu di Tangsel. Nah, itu yang kami berharap awalnya itu yang di Nambo untuk jangka panjang. Ternyata kesiapan sarana di Nambo belum bisa dilakukan sehingga mundur jadwalnya. Nah, sambil Nambo mungkin berhenti, kami juga mengajukan kerjasama dengan di internal di Banten. Alhamdulillah Kota Serang yang siap itu membantu Tangsel menerima sampahnya selama mungkin kalau MOU kita 5 tahun, Pak. Tapi kita untuk kerjasama untuk sampah 3 tahun kita batasi. Mungkin kita per tahun kita evaluasi. Nanti kalau toh mungkin perlu perpanjang lagi gitu. Memang begitu kemarin kita kerjasama dengan Cilowong, ternyata sampah itu tidak dianggap sepele, cukup besar biaya keluarganya gitu. Dengan mungkin tadi cukup biaya sampai berapa miliaran gitu kesana ke Cilowong kita tunjukkan. Saya berpikir coba kalau itu dimaksimalkan di masyarakat, lebih baik uang yang puluhan M keluar kita maksimalkan gitu ya untuk di transfernya dengan memasukkan di sumber-sumbernya itu dengan konsep bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan penanganan perharinya di sumbernya itu Pak itu. Nah itu sebagai bahan pelajaran kepada kami nih, ternyata sampah itu tidak bisa dianggap sepele itu untuk bisa menanganinya. Ternyata udah jumlah besar, cukup besar juga biaya yang ditujukan buat sampah gitu. Nah itu yang kami harapkan sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat di sini bisa maksimalkan di sumbernya, bisa mengurangi sampah sumbernya untuk ekonomi yang lainnya, bisa mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA ke depannya. Baik, Pak Yepi, menarik Pak Yepi. Tadi saya sepakat dengan lebih baik kita mengalokasikan untuk
biaya kerjasama itu kan lumayan Pak Yepi ya, nggak sedikit. Sementara kita perlu menangani dari sumbernya, terkait untuk menyediakan fasilitas akan lebih baik sekian persennya mulai bertahap dialihkan ke masyarakat untuk program-program kayak bank sampah dan lain-lain tadi itu supaya bisa memotivasi masyarakat supaya bisa mengurangi dari sumbernya. Karena terus terang kalau kita bergantung terus seperti itu mau sampai kapan? Kan kita harus mandiri sebenarnya targetnya. Terus bagaimana yang terkait dengan ini Pak Yepi? Terkait dengan teknologi terbarukan ini Pak Yepi, ini kan rencananya juga Tangerang Selatan sudah ada program itu. Kapan itu bisa terrealisasi Pak Yepi? Nah, untuk yang Perpres 35 tahun 2018 memang tidak semudah yang kita bayangkan, Pak ya. Karena skema yang kita ambil, kemarin kan KPBU, itu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Gitu kan. Nah, proses KPBU ya tahapannya detail. Kita mulai proses OBC untuk order diskes yang kita lakukan, kita undang-undang investor-investor yang niat beralih ke FBC-nya sekarang. Ternyata di FBC ada permasalahan di kami di Selatan lahan kami kebetulan ada di bantaran Sungai Cisadane Pak itu ya yang kita milikin PKC itu terbentur aturan sepadan sungai juga kan, sehingga dengan sepadan sungai kita berpikir lagi lahan yang perlu kita ambil berarti perlu ada lahan diperluas lagi ya, itu ada proses. Nah, kami sekarang dalam mulai mengadakan rencana perluasan lahan buat menyiapkan tanah yang buat proses PLTS tersebut. Karena kita tinggal nunggu tanahnya aja, kesiapannya. Kalau udah siap, mungkin waktu dekat kita FPC diselesaikan, baru mungkin target kami kalau beres ini lah segala macam. Rencananya pingin tahun 22 itu udah mulai dilelangkan gitu untuk ini kalau lancar ya ini konsep kesepakatan antara BBWS dengan kami pemerintah daerah. Karena lahan yang efektif buat fasilitas KPB itu ada di sepadan sungai gitu, di GSS itu yang perlu ada kesepakatan aturan dari PUan-nya gitu. Kalau itu oke, sekarang kita lebih cepat gitu untuk melangkah ke lelangnya, dan kalau itu jalan lelang tahun 22 ya 23 udah ada memulai groundbreaking untuk fisiknya gitu. Itu harapan kami, tapi kalau itu tergantung juga aturan yang berlaku di sana itu. Baik Pak Yepi, semoga kabar baiknya bisa terrealisasi itu Pak Yepi. Yang jelas Kalau ya. itu jangka panjang Pak Yepi ya. Iya betul ya. Mengasih jangka. Mungkin buat pemirsa ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang mau bertanya mungkin dari peserta yang lain? Silakan kalau ada yang masih mau bertanya. Kalau belum ada yang bertanya, kita lanjut Pak Yepi. Ini menarik Pak Yepi. Saya ingin sedikit ini Pak Yepi terkait dengan masalah secara teknis untuk pengajuan masyarakat ini Pak Yepi terkait dengan program bank sampah dan lain-lain itu mungkin juga perlu Pak Yepi sampaikan gitu supaya publik juga mengetahui. Karena ini kan kalau bisa segera dimasifkan nih Pak Yepi ya, jangan sampai kayak bank sampah yang sebenarnya itu cukup membantu dan juga program-program yang lain. Mungkin masih banyak masyarakat yang kurang paham bagaimana teknis untuk proses pengajuan itu Pak Yepi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin bisa disampaikan Pak Yepi. Iya. Iya. Terima kasih Pak. Luaskan bank sampah, kita udah bentuk forum Pak ya, namanya Persatuan Bank Sampah Tangerang Selatan. Nah, Bebas. Di sana anggotanya itu kita mendapatkan masyarakat dari kecamatan. Nah, itu yang saya arahkan supaya mereka sebagai pionir yang masuk ke masyarakat kan. Nah, persyaratan untuk bank sampah sebenarnya tidak susah sih Pak. Pertama, kenapa diperlukan SK suatu pengurusan oleh kelurahan? Kenapa harus tanda tangan? Tujuannya supaya lurah harus tahu Pak, di wilayahnya ada bank sampah gitu, yang sehingga mau untuk membinanya, mengawasinya. Nah, setelah ada kepengurusannya, silahkan nanti bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa mungkin pertama diberikan pengarahan bagaimana cara kerjanya bank sampah. Keduanya kita akan bantu sarannya dari Tangsel. Awalnya mungkin buku tabungan kita bantu, sama nanti mungkin calon lapak atau pembeli sampahnya kita arahkan siapa gitu yang terdekat dengan bank sampah tersebut.
Nah, harapan saya apa itu berjalan penimbangan, sampahnya begitu ditimbang langsung diangkut oleh lapak nombok lagi gitu dengan uang langsung diserahkan ke pengelola bank sampah. Nah, itu cukup tidak susah Pak untuk bank sampahnya. Tidak perlu lahan, tidak perlu bangunan gitu. Karena sampah dikumpulkan, timbang langsung habis, selesai diangkut lagi oleh lapak gitu, di tempat itu. Silakan mungkin dari warga yang mau bank sampah tinggal bersurat PLH, minta sosialisasi, minta pembentukannya, kita arahkan bagaimana langkah-langkahnya gitu untuk bank sampah dan dibagi dari teman-teman dari Perbasnya akan turun ke sana. Baik Pak Yepi, cukup menarik itu Pak Yepi. Mudah-mudahan masyarakat yang hadir pada seminar ini mengetahui bagaimana proses secara teknis terkait pengadaan bank sampah. Mungkin termasuk ini menjadi program saya juga Pak Yepi, untuk ikut membantu bagaimana segera memperbanyak bank sampah ini di masyarakat. Paling tidak satu RW atau satu RW satu bank sampah lah itu. Jadi mungkin nanti kita akan minta bantuannya untuk melengkapi secara teknis, nanti kita akan usulkan ke dinas juga supaya ini juga bisa mulai berjalan, khususnya ini di Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, saya tahu penyumbang terbesar ini Pak Yepi ya. Penyumbang volume sampah terbesar itu Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Yang cukup padat penduduknya juga. Iya, cukup padat Pak Yepi. Baik Pak Yepi, mungkin ada karena ini sudah ada peserta yang belum ada bertanya lagi, mungkin sudah cukup paham apa yang sudah dipaparkan Pak Yepi. Mudah-mudahan ini menjadi program yang menarik. Mungkin ada closing statement dari Pak Yepi untuk kita semua Pak Yepi. Silakan Pak Yepi. Mungkin sebagai closing statement saya cuma pesan, marilah kita mulai membenah diri, niatkan diri untuk mau mengolah sampah dari sumbernya. Tidak ada kata-kata yang tidak mungkin, sama kita ada kemauan, ada niat, dan komitmen yang besar antara pemerintah dan masyarakat. Jadikanlah Tangerang Selatan sebagai rumah kita bersama. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yepi atas closing statement-nya dan juga waktunya Pak Yepi yang sudah memberikan paparan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua, dan tentu kami juga dari Partai PSI ikut berkomitmen mendukung apa yang menjadi program-program pemerintah, ikut serta mengawasi kebijakan dan peraturan yang sudah diberlakukan. Semoga seperti apa yang tadi Pak Yepi sudah sampaikan, mari kita secara bersama-sama bergotong royong untuk ikut serta bagaimana menanggulangi pengelolaan sampah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Jadi Kota Tangerang Selatan ini adalah rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang secara bersama-sama mengatasi masalahnya, tentu siapa lagi, dan mari kita mulai tergerak, tidak ada kata yang tidak mungkin. Mungkin mulai hari ini kita harus betul-betul ini menjadi sebuah kesadaran, karena ketika sampah kita biarkan, tidak kita kelola dengan baik, maka dampaknya akan menjadi masalah buat kita semua. Terima kasih atas waktunya Pak Yepi dan atas paparannya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Baik, hadirin bro and sis yang berbahagia, alhamdulillah seluruh rangkaian acara webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik sekali. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada narasumber ini Pak Yepi yang sudah menyediakan waktunya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bro Subagio selaku Wakil Ketua DPD PSI, dan juga kepada Bro NC semua yang sudah menyimak dengan penuh antusias mengikuti acara webinar kita pada hari ini sampai dengan selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk Bro NC untuk memfollow Sosmed PSI Tangerang Selatan dan menonton video Asyap dengan beragam tema yang menarik dalam rangka memperingati hari jadi PSI ke-7 ini. Dan juga buat Bro NCIS, kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, silakan bisa menuliskannya di media sosial kami dengan hashtag Asyap 7 PSI Tangerang Selatan. Akhir kata saya dari Bro Sugianto selaku moderator mengucapkan terima kasih buat semua. Mohon maaf jika ada sikap dan kalimat yang kurang berkenan. Dan akhirnya saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.